Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Dalam satu kajian ketakmiran masjid. Kemudian sesudah selesai acara kajian, kemudian kita duduk-duduk bersama, sehingga kemudian terlontar ada salah seorang yang bertanya kepada kami, Ustadz, posisi marbot masjid di dalam Al-Quran itu seperti apa? Maka perkenankanlah ikhwah sekalian, kali ini saya sampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di dalam surah Ali Imran, ayat 33 sampai dengan ayat 37. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji, memastikan ada hamba-hamba tertentu, manusia-manusia tertentu yang diunggulkan oleh Allah Ta'ala alal alamina, di atas semesta alam ini. Jadi tidak lagi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat negara, alal alamina, di tingkat internasional, di muka planet bumi ini terbaik, terutama, menjadi pilihan Allah. Itulah yang kemudian Allah firmankan, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamina. Ehwah sekalian rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan kata istofa, memilih. Kalau yang memilih itu kita. Kalau seseorang itu memilih. Kalau seorang ibu rumah tangga, seorang istri itu memilih. Tentunya memilih misal memilih tas, memilih kendaraan. Ketika pilihannya itu ada. Kemudian ketika hatinya itu ingin mendapatkan apa yang dia pilih itu, maaf, belum tentu kemudian terbeli. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harganya. Harganya terlalu mahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini memilih. Memilih siapa yang dipilih? Secara individu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam punya keunggulan. Nabi Adam punya nilai. Karena beliaulah yang dipastikan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia pertama untuk genre kemanusiaan yang sekarang ini. Karena sebelumnya ada genre makhluk yang serupa manusia ini yang umurnya itu sampai 1.500.000 tahun sebelum Masehi, bahkan seperti yang kita tahu ada museum di Sangiran misalnya di Boyolali di Jawa Tengah. Di sana ada penemuan rangka manusia yang sudah berumur 1.500.000 tahun yang lalu. Sementara dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sampai dengan Nabi Adam alaihissalam itu kurang lebih baru sekitar 6.000 tahun saja. Jadi sebenarnya tidak lama. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, pernah satu ketika para malaikat ini berprotes. Mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bersabda, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh bahwa aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Malaikat kemudian bertanya, wahai Allah, tidakkah mereka itu nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi ini? Kemudian mereka juga akan melakukan bunuh-membunuh di muka bumi ini. Maka kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Inilah kelebihan, keutamaan, nilai yang dimiliki, yang disandangkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pilihan. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang Rasul pertama yang mendakwahkan kalimah-kalimah Allah, ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Sehingga pada akhirnya nanti Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari samudra, dari air bah. Bersamanya hanya bersama dengan 80 orang saja. Itulah keutamaan Nuh alaihissalam. Itulah nilai yang dimiliki oleh kedua individu itu. Jadi secara individu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam dan memilih Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebagai keluarga Allah menetapkan ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Secara keluarga maka Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Iya, karena dari keturunan Nabi Ibrahim inilah, dari Nabi Ismail ke bawah, kemudian Nabi Ishak ke bawah, ini membuahkan keluarga-keluarga salih, keluarga-keluarga yang bermunculan dari sana ini para rasul dan para nabi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil untuk membuat sebuah skema pohon besar, di mana anak turunnya, keluarga demi keluarga, ini membuahkan apa? Membuahkan generasi salih. Generasi salih ini membuahkan generasi yang salih lagi. Terus di bawahnya sampai dengan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Sekalian, apa yang kemudian terjadi pada keluarga Imran? Seperti yang kita ketahui bahwa Imran di dalam Al-Quran ini ada dua. Yaitu Imran ayahanda Nabi Musa alaihissalam dan Imran ayahanda dari Ibu Maryam. Dalam kaitan ini sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keluarga Imran sebagai apa? Sebagai pilihan. Keluarga pilihan alal alamina. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya meneruskan dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Karena keluarga ini membuahkan keluarga seperti tadi. Keluarga membuahkan keluarga, keluarga membuahkan keluarga, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Isa alaihissalam dari kandungan Ibu Maryam, putri daripada Ibu Hannah, istri dari Imran ini. Sekalian rahimakumullah. Pada ayat berikutnya secara kronologis Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan idz qalat imra'atu Imran. Dan ingatlah tatkala istri Imran ini memohon, berkata, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Rabbi inni, Tuhanku sungguh, nazartu laka, aku bernazar kepadamu. Ma fi batni muharrara, apa yang ada di dalam perutku ini nanti aku ingin persembahkan laka kepadamu. Sebagai apa? Sebagai orang yang berbakti di dalam masjid. Jadi muharrar ini pengertian yang paling mudah adalah seseorang yang berbakti di rumah ibadah Allah. Seorang yang berbakti di masjid Allah Ta'ala. Kaitannya ini berkait dengan
Masjidil Aqsa di Palestina. Disinilah ibu atau istri Imran ini bernazar. Nazarnya, ya Allah, jadikanlah apa yang ada di dalam perutku ini nanti akan kuserahkan kepadamu sebagai seorang marbot. Inilah yang kemudian saya stressing, saya kasih garis bawah. Mohon maaf, ada ibu-ibu bernazar, bercita-cita. Untuk apa? Untuk agar anaknya ini jadi marbot masjid. Saya tidak bisa membayangkan jika itu muncul dari benak seorang ibu di masa yang sekarang ini. Mohon maaf, kelakarnya saja ya, kelakar ini. Kalau misalnya ada seseorang ibu punya anak perempuan cantik, kemudian dilamar oleh seseorang pemuda, dia membawa kendaraan Pajero, ya misalnya, kendaraan mewah lainnya, akan tetapi tidak dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya. Kemudian yang satu lagi, hanya pakai sepeda ontel. Anak ini tukang azan. Pertanyaan saya, kira-kira ibu ini nanti akan memilih yang mana? Kadang pertanyaan seperti ini saya lemparkan ke jamaah. Jawab mereka apa? Jawab mereka, ya yang Pajero tapi yang tukang azan. Jadi kembali lagi kepada apa nih? Kepada cita-cita, kehendak, keinginan Ibu Hannah, istri dari Imran ini. Mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, supaya apa? Supaya anaknya ini nanti lahir, kemudian menjadi marbot masjid. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Sudah demikian, Ibu Hannah ini masih takut. Masih punya rasa takut jika nazarnya itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga beliau mengatakan, "Fataqabbal minni." Tuhan, terima. Tolong terima. Nazarku ini diterima. Hanya untuk supaya anaknya ini jadi marbot masjid. Ini memohon kepada Allah supaya itu diterima, jangan ditolak. Fataqabbal minni. Innaka antas samiul alim. Sungguh bahwa engkau itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi jamaah, wah sekalian rahimakumullah, posisi sebagai marbot. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kajian yang berikutnya insya Allah. Jaminan apa yang akan diterimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada marbot masjid? Maka mohon maaf, saya bangga, saya merasa bersyukur jika ada kawan-kawan yang mengikhlaskan diri sebagai apa? Sebagai marbot masjid, yang kemudian sering dengan istilah kerennya itu, dengan istilah takmir masjid. Kemudian nanti di sana ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Hemat saya bagus saja. Akan tetapi ini Ibu Hannah ini memberikan contoh yang lebih humble, lebih sederhana, lebih merendahkan diri. Muharrara. Muharrara ini apa? Muharrara ini marbot. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya menyediakan apapun, perlengkapan, bersih-bersih, mohon maaf ini, sampai harus cuci kakus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan yang luar biasa. Alal alamina. Inilah keluarga yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi berbahagialah ikhwah sekalian, seperti kita-kita, kawan-kawan, ikhwah yang dipercaya oleh Allah Ta'ala menjadi marbot di masjid. Monggo ikhlaskan karena Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang meleset. Kali lain nanti akan saya buka lagi bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kawan-kawan, kepada para sahabat yang bertekun, menekuni profesinya. Sebagai apa? Sebagai marbot masjid. Dan sekali lagi, keluarga Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisi ini, karena profesi yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk menolong kita, umat kita, melalui apa ini? Melalui masjid. Bagaimana dari masjid ini supaya umat ini benar-benar bisa bangkit. Dengan apa? Dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.